Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Tianlei sedang kabur dari tanaman mutan. Tapi untungnya, kapaknya masih terseret di dinding tebing. Kapaknya pun tersangkut dan mereka nggak jadi jatuh. Monster itu pun menyerah. Dan monster itu nggak berani lompat mengejar Tianlei. Mereka pun masuk ke dalam gua. Aduh, pelan-pelan. Aduh, Atit. Sabar, Keles. Ini hanya luka kecil, bukan masalah besar. Di mana kau menemukan benda ini? Dalam hati Tianlei, aku lupa kalau aku punya sistem. Apa yang harus aku katakan? Nih, di sini aku selalu membawa barang-barang untuk mengobati luka. Apa kau ingin lihat di mana aku menyimpannya? Siapa yang ingin melihatnya? Dasar penipu. Jangan berpikir, aku akan berterima kasih karena telah menyelamatkanku. Jika bukan karena diriku, kau pasti sudah dimakan oleh mutan itu. Dengan begini, aku gak berhutang sama sekali denganmu. Apa kau gak tahu kenapa aku menyelamatkanmu? Sebenarnya tujuanku adalah untuk... Hehehe. Apa yang ingin kau lakukan? Hah? Apa? Berhenti! Lalu Tianlei mengikat wanita itu. Apa yang kau inginkan? Siapa kamu? Kenapa kau tahu mengenai zombie mutan? Dan juga, kau juga tahu mengenai inti kristal zombie. Aku tahu kalau kau gak akan berbuat baik begitu aja. Kalau kau ingin tahu, sayang sekali, aku nggak akan mengatakannya. Benarkah begitu? Kau bisa membunuhku. Aku Cao Tianlei nggak akan melakukan apapun berwanita. Tetapi, untuk wanita sepertimu, itu sebuah pengecualian. Hei, jangan menggertak. Di sini nggak ada siapapun. Di sini cuma ada kau dan aku. Iya sih, nggak ada orang lain. Tapi ada ular. Ah, pergi, menjauhlah sana. Ular-ular ini udah lama mengalami kelaparan. Kalau kamu nggak mengatakan apa-apa, aku akan melepaskan ular ini agar memakanmu. Jangan menggertak dia dengan ular. Akhirnya, dia pun pingsan. Dia ketakutan sampai pingsan. Dengan babi hutan yang bermutasi, dia sama sekali nggak takut. Tapi dengan ular kecil ini, dia ketakutan sampai pingsan. Meskipun kecil, tapi ular ini masih punya daging. Aku akan makan satu. Dan untuk sisanya, akan kugunakan untuk menakut-nakutinya lagi nanti. Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Kuda lari kejepit pintu. Nah, yang kanan nih. Ternyata dipilih yang kanan. Mengenakan baju anti bom, petugas memasang garis polisi sepanjang 50 meter dan memeriksa tas menggunakan alat deteksi. Setelah dibuka, ternyata tas hanya berisi pecahan keramik serta tulisan "Anda kurang beruntung". Kamu kurang beruntung. Ular yang kanan pun dimasak. Wah, baunya enak. Aduh, panas sekali. Aku takut. Ternyata di badan wanita itu ada sisa-sisa monster tadi. Nggak ada gunanya mengeluarkan suara godaan seperti itu. Udah aku bilang, trik pesona kecantikanmu nggak akan berguna bagiku. Selama kau menjawab pertanyaanku, aku akan melepaskanmu. Bagaimana kalau kita makan daging ular ini bersama-sama? Tapi tentakel itu pergi ke arah Tianlei dan dia mengelilingi leher Tianlei. Tapi Tianlei dengan cepat menghindar. Wanita itu tampaknya dikendalikan oleh monster itu. Sistem, keluar cepat. Apa? Kau udah memanggilku 2 kali dalam sehari ini. Apa kau nggak bisa membiarkanku istirahat sejenak? Astaga, apa-apaan ini? Nah, kau kaget kan? Aku juga ingin menanyakan hal ini. Apakah wanita ini bermutasi? Sabar, biar aku cek. Selesai dicek, sistem memberitahu, tenanglah, dia nggak bermutasi, tapi dia diracuni. Dia telah diracuni oleh tanaman itu sebelumnya. Terkena racun. Keracunan. Racun macam apa ini yang bisa membuat orang seperti ini? Yang menjadi racun karena adanya benih tanaman mutasi Triobita sebelumnya. Tumbuhan karnivora itu menarik target dengan mengeluarkan bau. Mereka kaya akan zat afrodisiak. Target akan datang karena terangsang saat mencium baunya. Kemudian terpikat, lalu terperangkap dan dimakan olehnya. Bijinya penuh dengan zat itu. Setelah tertusuk duri ataupun akarnya yang menjalar, benih akan ditanamkan ke dalam tubuh korbannya melalui luka yang diterima tubuh korban. Lalu individu atau bibit baru akan dihasilkan. Pemilik tubuh juga akan terpengaruh oleh zat ini, terus-menerus mencari lawan jenisnya untuk melakukan hubungan seksual. Objek yang ditangkap akan menjadi makanan barunya. Sangat gak manusiawi, meminjam tubuh seseorang untuk berkembang biak. Dia pun mulai menyerang. Mau memakanku? Aku khawatir nafsu makanmu terlalu besar.
Serangan pertama berhasil dihindari dan Tianlei bermanuver ke atas dan pergi ke belakangnya. Lalu dia menarik tentakel yang ada. Sistem memberitahu itu nggak berguna. Setelah tertanam dalam tubuh, benih itu menyatu dengan inang barunya. Jika menyingkirkan benih ini secara paksa, maka inangnya akan mati juga. Apa nggak ada cara lain? Ada satu cara untuk mendetoksifikasi racunnya, dan itu adalah kamu sendiri. Apa? Cairan evolusi di tubuhmu merupakan cara ampuh untuk mendetoksifikasi racun yang ada. Tapi cara agar kamu bisa melakukannya adalah... Nah, kau mengerti kan? Sistem, apa kau menginginkanku untuk... Pengorbanan ini terlalu besar bagiku. Ya udah, putuskan sendiri. Apakah kau akan berkorban untuknya atau enggak? Karena merasa kesakitan, dia menyerang balik dan tentakelnya melilit tubuh Tianlei. Tianlei berhasil ditangkap dan ditekan ke tanah. Hei, jangan mendekat. Aku udah gak tahan lagi untuk menahanmu. Aku merasa gak nyaman. Tolong bantu aku. Yaudah, nih, ini yang kau minta dariku. Lalu Tianlei mencium wanita itu. Lalu pelan-pelan, tentakel itu semua diam dan tentakelnya mulai mengering. Ternyata Tianlei pingsan. Saat dia bangun, apa yang terjadi? Oh iya, kemarin wanita bau. Dasar sialan. Aku ngebahas dendam padamu. Dasar gak tahu terima kasih. Aduh, kali ini aku benar-benar tersesat. Kita sekarang berpindah ke sebuah gedung. Di dalam terlihat beberapa ilmuwan yang sedang melakukan penelitian. Di dalam ada banyak mutan zombie. Wanita itu datang ke gedung itu dan dia menghadap ke seseorang misterius. Dia bersujud dan berkata, Hong Yue gagal untuk mendapatkan inti kristal. Orang misterius ini berkata, kalau aku nggak salah, ini merupakan kegagalan pertamamu dalam menjalankan misi. Hong Yue menemukan Digger sesuai dengan penanda lokasinya. Tetapi aku nggak menyangka akan ada mutan level 7 yang muncul. Hong Yue bukanlah lawannya. Level 7? Sepertinya virus berkembang lebih cepat dari yang kita perkirakan. Rencana kita harus dipercepat. Kembalilah. Dalam hati Hong Yue, Cao Tianlei, sampai bertemu lagi. Kita kembali ke bangkalan. Makanan udah siap. Ayo semuanya makan. Kenapa makanannya begitu banyak hari ini? Akhirnya aku bisa makan daging hari ini. Dasar kau gak punya perasaan. Kakak kalian belum tentu udah makan atau belum sekarang. Kau malah begini. Shenxin, aku gak bermaksud mengkritikmu. Tapi Tianlei sudah gak ada. Kita harus berhemat, jangan boros seperti ini. Aku pikir orang-orang telah bekerja keras beberapa hari ini. Bahkan setelah makan malam, mereka bergegas mencari Tianlei. Aku membuka 2 kaleng ini agar nutrisi mereka tercukupi. Shenxin, kau sangat perhatian pada semua orang. Iya, emang layak menjadi idolaku. Kalau kau ingin bersikap baik, lebih bijaklah ketika akan melakukan suatu hal. Makanan yang dibagikan juga terbatas. Sedangkan ada banyak mulut yang harus diberi makan. Mari kita bahas mengenai makanan kaleng ini. Seharusnya makanan kaleng ini cukup untuk kita makan minimal untuk 1 bulan. Kebaikanmu benar-benar sebuah kemewahan. Chen Feng berkata, karena kita nggak selalu makan seperti ini, jadi untuk kali ini harusnya nggak masalah untuk makan mewah seperti ini sekali-sekali. Yang Feng menambahkan, Li Suyang, kenapa istrimu berlagak seperti bos? Yuxin, jangan berbicara seperti itu. Diam. Sis Pingyan, aku juga mempertimbangkan untuk jangka panjang kita. Apakah menurutmu tindakanku ini benar? Apakah hal kecil seperti ini layak diperdebatkan? Aku setuju dengan Shenxin yang menggunakan makanan kaleng ini. Tapi yang kau katakan juga masuk akal. Kita akan pertimbangkan hal itu nanti. Semuanya, ayo kita makan. Setelah makan, kalian akan berangkat lagi kan? Mereka semua terdiam dan makan. Sis Pingyan, apa pendapatmu mengenai usulanku sebelumnya? Usulan apa? Itu tentang memilih pemimpin sementara. Ini, meskipun Lu Heng sangat membantu sekarang, tapi mereka orang-orang keluarga Lu nggak punya persahabatan erat dengan kita. Jadi kita nggak bisa begitu aja bergantung dengan mereka. Hey, Sis Pingyan, aku pikir yang dikatakan Yuxin ada benarnya. Menurutku, para pemburu yang dipekerjakan keluarga Lu nggak akan terus-terusan membantu kita. Setiap orang di dunia ini pasti akan memilih untuk terus bertahan hidup. Pada akhirnya mereka juga nggak akan terus membantu kita. Dan kita juga harus mengandalkan diri sendiri. Kalau kalian mempercayaiku, aku akan menjaga kalian semua seperti kakak Lei. Bagaimana menurut kalian? Aku juga berpikir untuk menentukan pemimpin kelompok sementara sebelum Cao Tianlei kembali. Tapi aku nggak setuju mengenai usulan kalian. Aku pikir Li Suyang nggak pantas. Kenapa nggak pantas? Dia merupakan orang terlama dan paling dekat dengan Tianlei. Siapa lagi yang cocok selain dia? Meskipun Li Suyang orang yang paling lama mengenal Tianlei, tetapi dia terkadang terlalu terburu-buru dan terkadang terlalu impulsif. Dia mungkin banyak kontribusi dalam hal melindungi, tapi dia nggak cocok untuk memimpin kelompok ini. Jika aku harus merekomendasikan seseorang untuk menjadi pemimpin, aku sangat merekomendasikan Wuxuan. Dia punya kepribadian yang tenang dan pikirannya juga stabil. Dia mampu menjaga kerjasamanya dengan Tianlei. Aku pikir dia adalah kandidat yang paling cocok. Aku merasa malu atas pujaanmu. Bacot, apa maksudmu? Suamiku nggak bisa berpikir cerdas seperti kalian. Apa kalian pikir suamiku cuma bisa menjadi pengikut aja dan nggak layak menjadi pemimpin? Tentang masalah itu, Yuxin, jangan ngotot dulu. Karena kau ingin agar Li Suyang menjadi pemimpin, tentu saja kau juga harus mendengarkan pendapat orang lain dulu. Jadi siapa yang kalian pilih? Li Suyang atau Wuxuan? Ayo, tentukan sekarang.
Aku udah pasti memilih Li Suyang. Aku memilih Wuxuan. Yang Feng menambahkan, dia orang yang terkena musibah dengan Tianlei pada hari itu. Jadi aku pilih Wuxuan. Yuxin tampak kesal. Aku juga berpikir Wuxuan. Shenxin, garis bau-bau sepertimu tahu apa? Dan kalian semua, apa kalian meremehkan Li Suyang? Dia memperlakukan kalian seperti saudara. Lalu apa yang kalian lakukan padanya? Cukup, mereka adalah orang-orang baik. Kamu seharusnya mengerti dan berpikir jernih. Li Suyang, beraninya kau berteriak padaku. Tiba-tiba ada suara berisik dari luar. Turunkan suhu, gak jadi. Suara apa itu? Zombie menyerang, lari. Jangan panik, semuanya. Bantu kami melakukan evakuasi ke gerbang selatan. Saudara Lu, apa yang terjadi? Ini adalah alarm. Pertanda ada serangan zombie. Hah? Kita pergi ke jembatan. Cepat, bergerak. Pindahkan pagar kawat berduri ke bagian sisi jembatan untuk memblokir jalan masuk. Senapan otomatis. Fokuskan untuk menjaga pertahanan lini tengah. Siap. Mereka semua pun pergi ke tempat pengintaian. Kapten Chen, loh, kenapa kalian di sini? Kami mendengar ada serangan zombie. Kami kesini untuk membantu. Bagaimana situasinya sekarang? Para penjaga menemukan sekelompok zombie dan kelompok itu sedang menuju kemari. Jarak mereka sekitar 1 mil dari sini. Dan sebentar lagi mereka akan tiba. Li Hu dan pasukan senapan otomatis telah ditempatkan di garis depan. Mereka telah siap untuk bertempur. Hei, lihat! Ternyata ada zombie dari arah lain. Dan zombie itu perlahan semakin banyak. Dan mereka semua lari ke arah orang-orang. Banyak sekali. Bagaimana mungkin para zombie itu dapat berlari lebih cepat dari yang biasa kita temui sebelumnya? Zombie di sekitar sini udah lama kami telah bersihkan. Bagaimana mungkin sekawanan zombie sebanyak itu tiba-tiba muncul dan bergerak kemari? Ini seperti mereka mengetahui kalau kita ada di sini. Mungkinkah mereka telah mengembangkan pemikirannya sendiri? Jika mereka menerobos dengan kecepatan seperti itu, dalam 10 menit mereka akan sampai pada pos penjagaan kedua. Orang-orang di belakang kita gak akan punya waktu untuk melakukan persiapan penuh. Kita gak boleh membiarkan para zombie itu menerobos. Li Hu, ya diterima. Senapan otomatis, tembak. Mereka pun menembaki zombie-zombie itu. Fire in the hole! Ya! Mereka terus menembaki zombie-zombie itu. Zombinya pun mati semua, bersih tanpa sisa. Apakah udah berakhir? Di sana sepertinya ada sesuatu. Ternyata ada banyak zombie mutan yang muncul. Hah? Liker. Lalu Liker mulai menyerang. Mundur semuanya. Cepat mundur. Gak cuma Liker, zombie biasa pun banyak muncul. Tapi zombie biasa yang baru semuanya bisa berlari lebih cepat. Tembak. Sialan. Para zombie itu berhasil menangkap para tentara. Mereka gak bisa menahannya. Bagaimana mungkin? Cepat, hancurkan jembatannya. Enggak. Li Hui dan yang lainnya masih di sana. Kita nggak bisa membiarkan zombie itu menyeberang jembatan. Udah terlambat kalau kau ingin bertindak sesuai keinginanmu. Woi, lihat di sana. Di sana ada sebuah mobil bergerak. Dan saat dilihat pengemudinya, itu Cao Tianlei. Kakak Lei, dia masih hidup. Kakak Lei masih hidup. Kakak Lei di sini untuk menyelamatkan kami. Bagaimana situasi di depan sana? Kenapa bisa ada begitu banyak zombie? Dan semuanya menuju tempat perlindungan. Sistem, keluarlah. Ada apa dengan zombie ini? Kenapa mereka bisa lari sangat cepat? Kamu gak pernah mengatakan kalau zombie biasa ini akan berevolusi. Dasar pembohong. Dengarkan aku. Mereka gak berevolusi, tapi mereka sudah dikendalikan. Dikendalikan oleh apa? Emangnya siapa yang bisa mengendalikan begitu banyak zombie? Itu merupakan zombie mutan jenis baru yang bernama Enchanter. Ia gak punya kekuatan tempur, tetapi dia punya kemampuan untuk mengendalikan zombie mutan tingkat rendah. Dia sepertinya yang mengendalikan zombie-zombie ini. Kalau bisa menemukan dan membunuhnya, zombie-zombie ini akan kembali normal. Seperti apa zombie mutan ini? Seperti zombie biasa. Kalau kau mengatakan omong kosong lagi, percaya atau enggak, aku akan membuangmu sekarang. Harap tenangkan dirimu. Sistem ini telah sepenuhnya terintegrasi denganmu. Gak ada gunanya, bahkan jika itu dicabut atau kau mau memotong jarimu. Oke, kau menang. Bagaimana caranya? Menemukan zombie mutan ini di tengah kerumunan zombie yang tampak sama. Enchanter zombie mengendalikan gelombang suara untuk mengendalikan zombie-zombie ini. Dan ada batasan jarak dalam metode pengendaliannya. Dia pasti bersembunyi di tengah kerumunan zombie ini. Dengar dan perhatikan baik-baik. Lalu Tianlei langsung fokus dan mencari di mana letak zombie itu. Di sana. Lalu Tianlei langsung pergi ke arah zombie itu. Itu dia. Pergi ke neraka, kau bajingan. Wah. Tapi zombie mutan yang dikendalikan melindunginya. Jadi Tianlei gagal menabraknya. Zombie itu pun dijaga oleh 2 zombie mutan. Sial, Enchanternya udah kabur. Lalu para zombie itu pergi ke arah mobil itu. Astaga, Kakak Lei terjebak. Gak peduli seberapa kuatnya dia, gak akan mudah untuk berurusan dengan begitu banyak zombie. Kapten Chen, tolong beri kami mobil. Kami akan membantu Tianlei. Ini tentang keamanan seluruh tempat perlindungan. Kita gak bisa mengambil resiko. Tapi Kapten Chen menyetujuinya. Baik, demi kehidupan orang-orang di sini dan para pasukan militer kita, tolong bantu kami. Yah, para zombie itu ditembak satu persatu. Ternyata itu adalah Tong Lei dan juga Li Hu. Ini terlalu banyak, kita nggak bisa menahannya lagi.
Tongle, aku akan di sini untuk menahannya. Kau bawa semua orang di sini untuk kembali. Para zombie itu maju, tapi tiba-tiba ada mobil yang menabrak para zombie itu. Hei, kembalilah. Ternyata itu adalah Swan dan juga petugas Ye. Para zombie itu terus-terusan menaiki mobil dari Tianlei. Sial, ini sangat merepotkan. Lalu satu zombie mutan menyerang mobil Tianlei dan tangannya tembus. Mobilnya pun ada lubang di atasnya. Zombie itu bersiap menyerang, tapi tiba-tiba zombie itu ditembak. Kakak Lei, itu dia. Ternyata yang menembak adalah mereka bertiga. Hei, Tianlei dengan cepat langsung keluar mobil. Lindungi aku. Tianlei pun lari ke arah mobil mereka. Dan mereka semua mengcover Tianlei dan menembaki zombie-zombie itu. Dan saat lewat, dia melihat Enchanter tadi. Jangan pernah berpikir untuk kabur kali ini. Lalu Enchanter itu memerintahkan para zombie untuk pergi ke Tianlei. Tapi dengan kapaknya, Tianlei membantai zombie-zombie itu. Pergilah kau ke neraka. Lalu Tianlei dengan kapaknya langsung menghajar kepala Enchanter itu. Enchanter itu pun mati dan zombie itu kembali menjadi biasa. Lihat, zombinya melambat. Zombie mutan yang mengendalikan para zombie ini udah mati sekarang. Bunuh semua zombinya sekarang. Tim kedua, tim ketiga, segera kirim pasukan tambahan. Akhiri pertempuran dengan zombie ini secepat mungkin. Siap, diterima. Cepat, cepat. Mereka pun mulai menembaki para zombie itu. Tapi ternyata Enchanter itu belum mati dan dia menyerang ke arah Tianlei. Enchanter itu berhasil menahan Tianlei. Posisinya kapak Tianlei terlepas. Tianlei berusaha mengambil kapaknya dan dia berhasil. Dan dengan cepat, dia menyerang Enchanter itu dengan kapaknya. Enchanter itu pun akhirnya mati. Zombie mutan ini berpura-pura mati. Sungguh licik. Lalu Tianlei mengambil inti kristal yang ada. Inti kristal kali ini berwarna pink. Mutan ini punya banyak trik. Sepertinya pertempuran dengan zombie di masa depan akan sangat sulit. Tianlei pun kembali ke villa. Aku kembali. Tianlei, kau masih hidup. Tianlei, kau baik-baik aja. Kenapa kau nggak kembali? Kau membuatku takut. Baiklah, semuanya baik-baik aja. Aku ini punya keberuntungan. Bagaimana bisa aku mati dengan mudah? Senang rasanya punya istri. Suyang berkata, Kakak Lei, benar-benar sebuah keajaiban kamu akhirnya kembali. Ada banyak sekali zombie yang menyerang tadi. Dan para zombie hampir menembus garis pertahanan pihak militer. Chen Feng melanjutkan, kalau Tianlei gak membunuh zombie mutan yang mengendalikan para zombie itu, tempat ini pasti udah menjadi lautan mayat. Tianlei, terima kasih. Ciao Tianlei, aku salah karena telah meremehkanmu. Terakhir kali, kamu mengalahkan Digger. Dan kali ini, kau menyelesaikan seluruh pangkalan. Aku akan menuliskan piagam penghargaan untukmu. Ya, jangan lupa ya, menuliskannya di atas kertas. Lalu, aku akan menggantungnya di dadaku dan membawanya berkeliling di tempat perlindungan. Bercanda. Lihu, aku ingin berteman denganmu. Lalu Yuxin maju. Kapten, kamu nggak tahu, kamu membuat kami khawatir selama 2 hari belakangan. Terutama suamiku dan Sis Pinyan. Kamu hilang selama berhari-hari. Dan semua orang menyerah pada pencarian mereka. Kegigihan Sis Pinyan lah yang membuat kami tetap yakin. Ketika sayangku bangun pagi-pagi, dia keluar untuk mencarimu. Dia telah bertemu dengan zombie berkali-kali. Sangat berbahaya. Lihatlah, sampai berat badannya turun. Kakak Lei, bukan hanya aku aja. Emang layak menjadi saudaraku. Kau beristirahatlah dengan baik malam ini. Besok aku akan mengundangmu untuk membicarakan mengenai situasi hari ini. Oke, nggak masalah. Kalian luar biasa hari ini. Oh iya, aku udah merebus air dan membuka beberapa makanan kaleng daging. Kalian cepatlah mandi dan selanjutnya kita akan makan bersama. Melihat itu, Shensin hanya terdiam. Setelah makan, Tianlei kembali ke kamarnya. Di kamarnya, dia mengeluarkan semua inti kristal yang dia dapat. Diggers, ini dari Diggers dan ini Lickers. Lalu yang ini Enchanter. Dengan inti kristal yang begitu banyak, aku akan bisa bertambah kuat. Aku harus mulai memikirkan. Selanjutnya, aku akan beli apa di shop system. Tiba-tiba Shensin masuk. Tianlei, Shensin, maaf, udah larut malam, tapi aku malah mengganggu waktu istirahatmu. Gak apa-apa, aku masih belum tidur. Duduklah, apa kau kemari karena ada sesuatu? Selama kamu gak ada, sesuatu terjadi di tempat ini. Aku sudah memikirkannya dan akan lebih baik jika aku memberitahumu. Shensin pun menjelaskan apa yang terjadi. Maksudmu, ketika aku hilang, Li Suyang ingin menggantikanku menjadi pemimpin kelompok ini. Kamu curiga? Enggak. Aku gak mencurigai apapun. Aku tahu Li Suyang adalah orang terdekat sekaligus yang kamu anggap sebagai saudara baik. Dalam situasi ini, merekomendasikan seseorang yang mampu memikul tanggung jawab adalah hal yang baik. Hanya saja, aku selalu merasa kalau Yuxin seperti telah berubah. Dia sedikit menakutkan. Setelah itu, semua orang yang ada di sini situasinya mulai agak canggung. Jadi itu sebabnya aku kemari untuk memberitahunya padamu. Dalam hati Tianlei, Li Suyang adalah orang yang pertama mengikutiku. Tetapi gak ada yang memilihnya kali ini. Dia pasti gak senang. Dia dan Wuxuan adalah karakter inti kelompok ini. Jika dari kecil tertinggal karena masalah ini, di masa depan, ini akan menimbulkan luka yang fatal untuk kelompok ini. Shensin, terima kasih telah memberitahuku. Aku akan menanganinya nanti. Yah, lalu Tianlei mengumpulkan semua orang. Aku punya satu hal untuk diberitahukan hari ini. Selama ketidakhadiranku, aku dengar seseorang ini memilih kapten baru untuk
untuk menangani urusan sehari-hari. Yuxin langsung merespon, aku pikir nggak ada yang salah dengan memilih kapten baru. Dan aku khawatir kelompok ini nggak memiliki pemimpin jika dibiarkan berlanjut ketika kamu nggak ada. Sekarang, kau udah kembali dengan selamat. Tentu saja nggak perlu memilih kapten baru. Aku penasaran, siapa yang bermulut busuk yang suka mengadu mengenai hal seperti ini? Aku tahu, pasti kamu. Kau selalu ingin menyingkirkan si Spinyan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!